Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari latar belakang Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka adalah salah satu bagian penting dalam Tipitaka yang menjadi kitab suci utama bagi agama Buddha. Ia menjadi pedoman hidup bagi para biku dan bikuni agar dapat menjalani kehidupan suci dengan penuh kedisiplinan, kesadaran, dan juga kebijaksanaan. Vinaya sendiri berasal dari bahasa Pali yang berarti disiplin ataupun tata tertib, sedangkan Pitaka berarti kumpulan ataupun keranjang. Dengan demikian, Vinaya Pitaka adalah kumpulan ajaran tentang tata kehidupan moral yang menuntun pada kebebasan batin. Pada masa awal Sangha, belum ada aturan apapun. Para biku hidup sederhana dan berlandaskan kebijaksanaan langsung dari Sang Buddha. Namun seiring bertambahnya jumlah anggota Sangha, mulai muncul perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan suci. Ada yang berbicara sembarangan, menerima hadiah berlebihan, bahkan berselisih karena hal kecil. Melihat hal itu, Sang Buddha perlahan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga keharmonisan dan kemurnian kehidupan berkomunitas. Setiap aturan yang muncul berdasarkan kejadian nyata, lalu dijelaskan bersama dengan kisah latar dan pelajaran moral di baliknya. Vinaya tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk melatih. Aturannya membantu para biku mengendalikan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Melalui Vinaya, seseorang belajar menumbuhkan rasa malu berbuat salah, rasa hormat kepada hidupan, kemudian sikap rendah hati kepada semua makhluk hidup. Kitab Vinaya Pitaka berisi ribuan aturan yang mengatur setiap aspek kehidupan monastik, mulai dari cara berpakaian, makan, berbicara, hingga bagaimana seorang biku harus berperilaku di hadapan umat awam. Aturan-aturan tersebut bukan dibuat untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk membebaskan dari dorongan nafsu dan kemelekatan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya biku hanya makan satu kali sebelum tengah hari, tidak boleh menyimpan makanan, dan hidup dengan penuh rasa syukur terhadap pemberian umat. Mereka juga tidak diperbolehkan menyentuh uang atau terlibat dalam urusan perdagangan. Dengan cara ini, mereka menjaga kesederhanaan dan tidak terikat pada harta duniawi. Vinaya juga mengatur hubungan antara para biku dalam komunitas. Mereka harus saling menghormati, menegur dengan kasih, dan menyelesaikan perselisihan dengan kebijaksanaan. Jika ada yang melakukan pelanggaran, Sangha yang akan menanganinya dengan damai, berdasarkan aturan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Tujuan akhirnya adalah pemurnian batin, bukan sekedar ketaatan buta terhadap peraturan yang ada. Kehidupan yang dijalani sesuai Vinaya melatih seseorang untuk sadar pada setiap tindakan, dari berjalan, berbicara, hingga berpikir. Disiplin yang lahir dari Vinaya membuat hati menjadi lebih tenang, penuh pengendalian diri, dan juga terbuka terhadap kebijaksanaan sejati. Melalui latihan disiplin ini, para biku menjaga nama baik Sangha, menjadi teladan bagi umat awam, dan mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Buddha. Selain itu, Vinaya mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Biku hidup dengan kebutuhan minimal, belajar menerima apa adanya, dan menghindari kemelekatan pada harta ataupun keinginan duniawi. Latihan ini tidak hanya menjaga kedisiplinan fisik, tetapi juga menumbuhkan kebebasan batin. Karena batin yang tidak terikat pada keinginan lebih mudah mencapai ketenangan dan konsentrasi dalam meditasi. Vinaya Pitaka bukan hanya aturan bagi para biku dan bikuni, melainkan juga cerminan bagi siapapun yang ingin melatih diri menuju kehidupan yang lebih bermakna. Setiap aturan membawa pesan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang diinginkan, melainkan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang menjerat batin.
Dengan mengikuti Vinaya, seseorang belajar hidup dengan kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang, fondasi dari kehidupan damai dan juga penuh kebijaksanaan. Vinaya Pitaka tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan Dhamma, inti dari ajaran Sang Buddha. Dhamma mengajarkan kebenaran dan jalan menuju pembebasan dari penderitaan, sedangkan Vinaya menjadi panduan praktis agar ajaran itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha pernah bersabda, "Setelah aku tiada, Dhamma dan Vinaya akan menjadi guru kalian." Ini menegaskan bahwa keduanya saling melengkapi. Dhamma tanpa Vinaya hanyalah teori, sedangkan Vinaya tanpa Dhamma menjadi rutinitas tanpa makna. Melalui Vinaya, para biku dan bikuni belajar mengendalikan diri dari tindakan yang salah ataupun berlebihan. Disiplin ini tidak hanya menjaga nama baik sangha, tetapi juga menuntun batin agar tetap lebih tenang, jernih, dan terbuka terhadap kebijaksanaan. Setiap aturan Vinaya membantu menumbuhkan iri rasa malu melakukan hal yang buruk, dan otapa sebagai rasa takut akan akibat buruk dari tindakan yang salah. Kedua kualitas ini sangat penting dalam kehidupan spiritual, karena menjaga seseorang tetap di jalur yang benar. Vinaya Pitaka juga membimbing cara hidup berkomunitas. Para biku dan bikuni belajar saling menghormati, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Mereka memiliki prosedur yang jelas. Jika terjadi pelanggaran, termasuk musyawarah dan teguran yang dilakukan secara damai, hal ini menjaga keharmonisan sangha sekaligus menunjukkan teladan moral bagi masyarakat luas. Manfaat Vinaya sendiri bagi kehidupan seorang biku dan bikuni sangatlah nyata. Dengan disiplin yang kuat, meditasi menjadi lebih mendalam, konsentrasi meningkat, dan kebijaksanaan lebih mudah tumbuh. Para anggota sangha yang hidup sesuai dengan Vinaya menunjukkan kesederhanaan, kesabaran, dan juga welas asih, yang kemudian menginspirasi umat awam untuk meneladani perilaku suci mereka. Vinaya juga menumbuhkan rasa aman dalam komunitas, karena setiap anggota memahami batasan yang jelas dan saling mengingatkan dengan penuh kasih. Vinaya memiliki posisi yang sangat penting dalam Tipitaka. Tipitaka atau tiga keranjang terdiri dari Vinaya Pitaka, yaitu aturan dan disiplin bagi biku dan bikuni. Kemudian Sutta Pitaka yang menjadi khotbah dan ajaran moral Sang Buddha. Lalu yang terakhir Abhidhamma Pitaka yang menjadi analisis mendalam tentang kesadaran dan fenomena batin. Vinaya Pitaka menempati posisi pertama karena kedisiplinan moral menjadi fondasi bagi praktik spiritual. Tanpa dasar ini, ajaran Dhamma dan analisis Abhidhamma sulit diterapkan secara efektif. Sang Buddha mengibaratkan Vinaya seperti pagar yang melindungi taman bunga Dhamma, di mana pagar itu tidak menghalangi pertumbuhan, tetapi menjaga agar bunga tersebut tetap indah dan juga tidak rusak. Selain mengatur disiplin dan tata hubungan, Vinaya juga mengajarkan kesadaran sosial dan etika terhadap dunia luar. Biku diajarkan untuk menjaga lingkungan, menghormati makhluk hidup, dan bersikap jujur serta tidak menyakiti siapapun. Setiap tindakan kecil seperti berbicara dengan umat ataupun menerima makanan memiliki makna moral yang mendalam. Latihan ini bisa membuat seorang biku atau bikuni selalu sadar akan dampak perbuatan mereka pada diri sendiri maupun orang lain. Vinaya juga melatih keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Walaupun kehidupan monastik tampak sederhana, kedisiplinan tinggi menuntut kesungguhan, ketekunan, dan pengendalian diri. Dalam praktik meditasi, misalnya biku yang disiplin secara otomatis memiliki pikiran yang lebih tenang, sehingga lebih mudah meraih konsentrasi yang tinggi dan kebijaksanaan yang sejati. Kesimpulannya, Vinaya Pitaka bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga menjadi pedoman hidup
yang menghubungkan teori Dhamma dengan praktik nyata. Ia menjaga kemurnian sangha, kemudian menumbuhkan kedisiplinan batin, dan menuntun siapa saja yang mengikutinya untuk menuju kebijaksanaan yang sejati. Dengan memahami dan menerapkan Vinaya, seorang biku atau bikuni mampu menyeimbangkan kebijaksanaan dan moralitas, sehingga kehidupan spiritualnya menjadi utuh, damai, dan juga penuh berkah. Vinaya Pitaka mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati lahir dari disiplin dan bahwa setiap aturan memiliki tujuan mulia, membebaskan batin dari nafsu, kemelekatan, dan juga penderitaan. Sekian dari saya, Alexander. Terima kasih.